selaku guru penggerak ingin menyampaikan atau diseminasi tentang budaya positif. Kenapa budaya positif itu perlu kami sampaikan? Jadi Bapak Ibu guru perlu mengetahui bahwa di sebuah sekolah sangat penting untuk menerapkan budaya positif. Hal-hal positif itu tentunya adalah hal yang baik Bapak Ibu. Jadi ada 5 hal yang ingin kami diseminasikan atau sampaikan pada hari ini terkait dengan bagaimana kita menerapkan budaya positif. Yang pertama yaitu penerapan disiplin positif. Disiplin positif itu tentunya Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku. Perilaku anak itu terkadang termotivasi oleh hal-hal tertentu yang memang wajib Bapak Ibu ketahui. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Nah, kalau hal ini mungkin Bapak Ibu belum semua mengetahui tentang yang namanya posisi kontrol, kemudian namanya restitusi, seperti itu. Nanti kami akan sampaikan meskipun tidak secara rinci, namun paling tidak Bapak Ibu memahami dan mungkin Bapak Ibu akan tergerak untuk melaksanakannya pada kelas yang Bapak Ibu ajar atau ambil. Kemudian yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin istilah-istilah ini juga baru bagi Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas, apa itu keyakinan sekolah. Kalau masalah keyakinan Bapak Ibu pribadi ya kita semua sudah mengetahui atau memahami. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini juga barang baru mungkin bagi Bapak Ibu. Bahkan kami juga di pelatihan guru penggerak ini juga hal baru. Jadi masih bersama-sama kita akan belajar dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat dari yang pertama yaitu penerapan disiplin positif. Ada beberapa hal yang kami yakini Bapak Ibu sudah laksanakan dalam penerapan disiplin positif. Karena kita amati bersama di sekolah kita disiplin kesergawan, bagaimana Bapak Ibu mengajak anak-anak melakukan kegiatan dan melakukan hal-hal positif. Nah, di sini kami selaku guru penggerak menawarkan ada pembelajaran kelompok atau kolaborasi untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Nilai-nilai kebajikan dalam diri itu apa saja Bapak Ibu? Jadi saya yakin Bapak Ibu mungkin mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Jadi dari beberapa dalam profil pelajar Pancasila itu sudah mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi berakhlak mulia yang begitu, kreatif, kolaboratif. Di sana kita sudah menerapkan tentang nilai-nilai kebajikan pada diri anak-anak. Karena di kelas 7 kita ketahui bahwa kita melaksanakan proyek. Jadi proyek di sana ada beberapa tema yang kita pilih yang mampu meningkatkan kebajikan dan menanamkan kebajikan nilai-nilai tersebut pada diri anak-anak kita. Jadi misalnya bagaimana tema itu dipilih sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Jadi kita melihat bahwa dari dalam diri anak di sekolah kita melihat anak itu, mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan anak-anak kita rambutnya panjang, bajunya kotor, kemudian kukunya panjang. Kadang-kadang ada panjang bersih, ada panjang kotor. Sepatunya seperti tidak dicuci dalam 1 tahun, seperti begitu. Jadi kondisi-kondisi begitu kita di lingkungan di desa memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Apakah memang anak itu tidak mencuci, ataukah memang anak itu sudah mencuci lalu kotor lagi? Nah, di situ bagaimana kami atau sekolah memilih tema di sana adalah kesehatan pada dirinya sendiri. Jadi kita awali dari situ. Kenapa harus dirinya? Kenapa tidak lingkungan? Kita awali dari diri mereka dulu. Kalau mereka sudah bersih, kesadaran pada diri sendiri, baru kita akan menuju kepada proyek berikutnya yaitu pada lingkungan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut dengan
bagaimana motivasi perilaku. Nah, jadi dari apa yang kami pelajari di sana, ada motivasi perilaku dari anak-anak. Itu yang pertama, ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Jadi dari dua motivasi tersebut, ada yang pertama motivasi eksternal. Dia menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan kita, bukan karena dia kesadaran dirinya, tapi karena saya biar nanti tak dihukum, nanti disuruh ini sama Bu Yuta, disuruh itu sama Bu Yuta, disuruh bersihin toilet, disuruh. Jadi ada rasa ingin menghindari, belum tertanam dalam diri mereka. Itu ada tujuan begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi penghargaan yang kita berikan di sekolah itu bukan berupa uang begitu Bapak Ibu, tetapi misalnya berupa pujian. Jadi dia lebih dihargai. Kadang-kadang Bapak Ibu guru, mohon maaf ya, mungkin sedikit membedakan anak yang rajin, disiplin dibandingkan dengan anak yang nakal begitu. Ini baru bagus anaknya. Jadi itu adalah pujian. Kadang-kadang ada anak melakukan itu karena dia ingin mendapatkan pujian. Nanti nilai saya pasti bagus karena saya sudah berperilaku dengan baik. Jadi itu harapan dari mereka, kenapa mereka berperilaku. Jadi ada motivasi di dalamnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang ini, motivasi internal. Itu yang kita harapkan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya saya sampaikan, ada anak, dia berpakaian rapi, dia berpakaian bersih, rambutnya dicukur rapi, kalau panjang di jalan perempuan, kemudian bersih, tidak ada kutunya. Itu karena dia menghargai dirinya, bukan karena dia takut dengan hukuman. Dia sama sekali tidak berorientasi pada aku, saya rambutnya di jalan jangan dihukum, tidak. Saya kalau di jalan kok cantik ya, senang ya. Terus bapak ibunya bilang cantik kamu rambutnya di jalan. Dia mendapatkan penghargaan, tetapi padahal itu dia maunya dari dalam diri. Jadi bagaimana kita menanamkan itu kepada anak-anak kita, itu masih sulit sekali Bapak Ibu. Jangankan anak-anak, mungkin pada diri kita sendiri masih membutuhkan waktu dan proses. Jadi tidak segampang kita membuat program, berbicara dan melaksanakan. Begitu Bapak Ibu. Jadi dari dua motivasi ini mungkin Bapak Ibu sedikit punya gambaran ya tentang perilaku anak-anak kita. Meskipun tidak 100% benar begitu. Nah sekarang kita lihat ada selain motivasi perilaku, kita ada posisi kontrol. Nah yang saya sampaikan tadi, saya izin berdiri ke depan Bapak Ibu. Jadi ada posisi kontrol. Nah di sini ada 5 posisi kontrol yang kami pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu, sekali lagi saya minta maaf kalau Bapak Ibu tidak di posisi-posisi ini ya. Saya harapkan tidak. Kita berada di posisi penghukum. Kadang-kadang begitu kita tahu anak berbuat salah, kamu di sini, kamu dulu berdiri di sini, angkat kakinya satu, untuk satu kakinya, coba kamu coba bayangkan itu. Bisa nggak anak itu angkat 2 kaki bersamaan? Begitulah posisi kita kadang-kadang kepada anak-anak. Bapak Ibu menghukum mereka sehingga kita selaku posisi kontrol itu memposisikan diri itu menghukum. Bapak Ibu menjadi menghukum bagi mereka. Benar tidak Bapak Ibu? Kita tidak mungkin selama ini memang kita biasa seperti itu. Kamu nggak buat PR, nanti kerjakan lagi di sini, kamu nggak boleh keluar dan sebagainya. Itu namanya penghukum. Jadi Bapak Ibu memposisikan diri sebagai kontrol, dan kontrol itu adalah kontrol hukuman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu dan saya juga selama ini yang sudah berlalu, mungkin saya sudah jadi guru hampir 20 tahun. Jadi itu bukan waktu yang singkat menurut saya, dijalani dengan lama, dengan berbagai pengalaman. Saya sering memposisikan diri saya kepada murid itu pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kalau anak itu nakal, dia mengganggu temannya, atau mungkin mohon maaf yang aku keblok ini temannya, saya bilang kamu ini ngapain kamu begitu, nggak tahu aturan dan sebagainya. Kita bicara dengan nada yang kadang-kadang tidak menyenangkan, membuat anak itu merasa bersalah kan gitu juga. Kadang-kadang saya tanya, Bu kenapa begitu? Ah dia tahu dia salah, dia harus tahu dia kalau tindakan itu salah. Jadi kita menekankan kepada anak itu
itu bahwa dia berbuat salah, sehingga Bapak Ibu ada di posisi kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Berdua Bapak Ibu ya, pertama menghukum, kedua pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang merasa puas kita kalau dia merasa bersalah. Kalau dia tahu salah kamu, apa yang kamu lakukan, senang kita rasanya, oh sadar ya. Seolah itu yang kita pikirkan. Padahal sementara berdasarkan apa yang kami pelajari, hal itu masih dipertanyakan. Jadi kita masih diharapkan untuk tidak menekankan kepada anak pemberian hukuman. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Dari berbagai pengalaman saya menjadi guru selama 20 tahun, memang banyak teman-teman kita di sini yang memposisikan diri sebagai teman dengan muridnya. Jadi tidak selalu dia memposisikan diri sebagai pengutuk. Kamu ini salah, besok kamu harus begini, kamu harus begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nah, dia sebagai teman ditanya, oke kamu ya bu, soalnya begini. Kenapa rambutnya panjang kok masih kuning? Ya bu, saya maunya cukur. Kok maunya? Kenapa kemarin gak cukur? Saya tanya Bu Sri, lihat sendiri. Soalnya kemarin itu hari Jumat. Tuh, apa hubungannya cukur sama hari? Saya bilang, karena hari Jumat saya kan masuk sore. Nah, kalau masuk sore kan cukurnya bisa pagi. Saya bilang, tapi saya nggak suka tukang cukur lain, harus tukang cukurnya yang ini. Dan tukang cukurnya bukanya sore, begitu. Jadi dia hanya bisa cukur di hari Sabtu karena masuk pagi, atau di hari Minggu. Kalau Bapak Ibu sidangnya dari hari Senin, terus dia lakunya merah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena dia masuknya sore. Seharusnya kan dari hari Minggu sebelumnya dia sudah cukur. Dia sudah katanya cukur, cuma masih sisa begitu. Kalau dicukur habis, katanya wajahnya tidak ganteng. Kenapa nggak kamu cukur habis saja, saya tanya. Dia bilang tuh jelek nih bu, nanti saya tidak keren. Jadi alasan-alasan itu jika Bapak Ibu mau berkomunikasikan, Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu sebagai teman. Jadi tidak lagi kamu ini rambut panjang sudah tahu aturan begini. Itu nanti kembali ke pengukur dan rasa bersalah. Nah sekarang sudah lebih baik kalau Bapak Ibu mengajak anak-anak berdiskusi, bertanya terkait dengan masalah-masalah itu sebagai teman. Nah, selanjutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Selain 3 posisi kontrol yang di atas, terkadang kita juga sebagai pemantau, mengamati, terpantau. Oh dia begini, oh dia begini. Nah anak-anak dipantau saja, dimonitor, dilihat. Lalu Bapak Ibu punya strategi. Oh dia begini, nanti akan diberikan, saya berikan. Itu strategi. Jadi Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pemantau. Nah yang terakhir itu posisinya sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini ke-5 posisi itu yang terbaik sebenarnya adalah sebagai manajer. Kenapa manajer itu baik? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Adakah yang menyadari hal tersebut? Kenapa ini dikatakan baik? Nah di sini kita lihat Bapak Ibu bersama. Posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer. Karena di sini apabila kita memposisikan diri tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, teman, monitor, kita memposisikan diri sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang salah. Memang kita tetap mempertanyakan salah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi tidak dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka merasa bersalah. Tahu mereka salah dengan merasa bersalah itu berbeda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berikan hukuman dalam mencari solusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, rambutnya merah karena libur lama, kita libur semester, dia rambutnya merah kuning hijau, mungkin saya tidak tahu, kalau yang kelihatan merahnya saja. Kita ajak komunikasi, kita tanya kenapa, kemudian dia tahu nggak kalau itu melanggar aturan. Ketika saya tanya dia tahu, saya tanya, namanya Agung itu kalau tidak salah, saya tanya kamu tahu nggak aturan sekolah? Tahu, boleh nggak rambutnya merah? Enggak. Kalau sudah tahu tidak boleh, kenapa? Karena alasannya tadi tukang cukurnya yang tidak sesuai
sesuai kehendaknya dia begitu, dan dia tidak mau mencari tukang cukur yang lain karena merasa kalau cukur tempat lain katanya wajahnya nggak keren gitu. Padahal saya lihatnya biasa-biasa saja kalau potong rambut kan gitu ya, tapi anak-anak berbeda. Jadi mohon kita sebagai guru menghargailah mereka punya pilihan. Bisa kamu cukur aja di sini, terus apanya kita cukur. Jadi kita tidak bisa. Kembali lagi, Bapak Ibu akan menjadi posisi kontrol pertama dan kedua, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian dia anak itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptalah identitas positif. Saya pernah mencobakan hal tersebut. Jadi hal itu sudah pernah kami uji cobakan. Masalahnya adalah kalau itu 1-2 orang anak, sedangkan kita punya ratusan anak. Kalau semuanya seperti itu, siapa yang bisa menangani? Kan begitu pertanyaannya Bapak Ibu. Ya kalau muridnya 1, kalau muridnya 100 terus yang berbuat salah, bisa melakukan posisi manajer ini kan gitu. Tetapi apapun itu Bapak Ibu, mari kita positif juga, jangan kita berpikir negatif, jangan kita pesimis, kita optimis dulu. Kalau Bapak Ibu tidak optimis dengan kebijakan pemerintah, bagaimana kita bisa melaksanakan? Kalau Bapak Ibu sudah di awal berpikir, ya kalau muridnya 1, kalau muridnya 2, terus muridnya 200, siapa ngurusin? Suruh aja kepala sekolahnya ngurusin. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu. Apapun itu, jika kita cobakan, namanya pendidikan, kita mencoba untuk berubah. Dan kalau perubahan itu ternyata hasilnya positif, syukur. Tetapi kalau hasilnya masih belum maksimal, kita akan mengkaji lebih ulang lagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan terkait dengan kenakalan-kenakalan atau kesalahan yang dibuat oleh anak-anak kita. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi sedikit dengan keyakinan sekolah atau keyakinan. Apa sih itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Kita sudah memiliki peraturan tata tertib, maka sudah disosialisasikan kepada komite, kita sosialisasikan kepada anak-anak, Bapak Ibu guru semua. Jadi mereka sudah tahu bahwa kita sudah memiliki tata tertib atau peraturan. Namun Bapak Ibu perlu membuat yang namanya keyakinan kelas. Di kelas itu perlu sesuatu yang diyakini bersama. Jadi tidak hanya diyakini oleh Bapak Ibu saja. Misalnya ini, kamu nggak buat PR, kenapa kamu nggak buat PR? Kembali ke posisi pembuat rasa bersalah atau penghukum. Anak itu belum punya keyakinan. Kalau Bapak Ibu memastikan bahwa kelas memiliki keyakinan, ada keyakinan yang disetujui bersama dari mereka, bukan dari kita Bapak Ibu, dari mereka yang membuat, itu harus mereka yakini dan percayai dan harus ditaati. Kalau kita yang membuat, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, artinya kita yang membuat peraturan. Tapi di sini mereka yang membuat. Bapak Ibu ajak mereka membuat keyakinan kelas. Jadi pentingnya itu adalah untuk membentuk kesepakatan. Ngajak mereka sepakat. Ingat, anak-anak SMP itu bukan anak SD atau anak TK kecil ya. Jadi dia sudah remaja. Jadi kita hargai. Kalau remaja zaman dulu mungkin disuruh A, kerjanya A. Tapi anak-anak remaja zaman sekarang disuruh A maunya set, terakhir dia mau. Jadi itulah perbedaan sulitnya pendidikan zaman sekarang dengan kita dulu waktu zaman kita sekolah. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang universal dan mudah diingat. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang ribet Bapak Ibu, terlalu panjang, ribet, sehingga anak itu, apa ya keyakinan kelas saya? Apa ya yang saya langgar? Sederhana saja, membuat PR. Artinya setiap ada PR harus dibuat. Tidak mengganggu teman, itu keyakinan. Atau menjaga sesama teman, saling menjaga, itu misalnya. Begitu dia tidak menjaga temannya, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya. Bisa Bapak Ibu ingatkan kembali, misalnya nanya, Ulan, kamu kemarin kenapa kamu mukul temanmu dari belakang, terus dia lapor, dia sakit katanya. Nah seperti itu. Jadi berarti dia harus tahu bahwa itu salah, tetapi tidak membuat merasa bersalah.
Oh iya Bu, saya pukul dia. Kenapa kamu pukul dia? Setiap hari dia nyebut nama bapak saya tidak terima. Jangankan anak-anak, mungkin bapak ibu juga seperti itu dulu waktu bapak ibu sekolah. Misalnya kita punya nama bapak, sudah bagus namanya diganti jadi nama yang jelek-jelek. Terus itu disebut-sebut berkali-kali. Itu kasus yang sering terjadi di sekolah kita. Nah dari situ bagaimana kita menangani hal tersebut sehingga memposisikan diri bapak ibu sebagai manajer. Kembali lagi, jangan atau mohon maaf supaya kita tidak kembali lagi ke posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Hari ini memang bapak ibu tidak bisa melupakan, tidak bisa. Begitu dia berbuat rasa bersalah, bapak ibu ajak diskusi, kemudian lalu besok dia berubah. Bullshit, saya bilang begitu. Kenapa? Karena hal itu tidak bisa instan, bapak ibu. Merubah karakter, menguatkan karakter itu tidak instan. Itu proses, itu sangat lama. Kalaupun hari ini anak yang bapak ibu bina tidak seperti yang bapak ibu inginkan, jangan salah. Saat dia sekolah di SMA, dia bisa saja berubah. Dia akan menyadari, oh dulu waktu SMP guru saya begini, saya dibina begini, padahal waktu itu saya nakal sekali, kok masih ibunya baik. Itulah harapan dari pendidikan kita, bapak ibu. Seperti saya ngajarnya 20 tahun, bukan ngajar 1 tahun. Dan mungkin kalau ini dilakukan di SD, kita akan mendapatkan anak-anak yang manajer dirinya sendiri, mampu memanage emosinya. Jika itu dilakukan di SD bersama-sama, kita di SMP dapat anak-anak yang bisa kita ajak bersama. Kemudian kalau kita mampu melakukannya di SMP, anak-anak SMA dia akan berubah lebih baik. Begitu penanaman karakternya akan mendapatkan kualitas anak SMA yang baik. Di SMA seperti itu, sehingga kita memiliki lulusan mahasiswa yang luar biasa. Lulusan mahasiswanya kemana? Ke lingkungan bapak ibu. Dia tidak kemana-mana, dia akan ke lingkungan kita. Dia akan menjadi bagian dari hidup kita. Anak, menantu, tetangga, mungkin teman kerja dan sebagainya. Itu akan menjadi bagian dari diri kita, bapak ibu. Jangan dulu pesimis bahwa kita tidak mampu. Mari kita cobakan pengembangan budaya positif di SMP 1 Dawah. Kemudian kita lanjut lagi dengan, mohon maaf Bapak Ibu, ini karena video jadi terpaksa saya cut sedikit. Jadi seperti tadi saya menyampaikan ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mampu mengarahkan anak kepada manajer dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, guru melaksanakan tahapan itu melalui menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Apa itu menstabilkan identitas? Apabila bapak ibu mengetahui suatu tindakan anak yang salah, misalnya anak itu lapor yang merasa dibully begitu, misalnya dia lapor, Bu, saya tadi rambutnya dijambak, misalnya. Siapa yang menjambak? Bapak ibu cari itu, harus ketemu dulu, kita tangani, terutama bapak ibu BK, siswa dan wali misalnya. Kita panggil anak itu, siapa yang akan memanggil wali misalnya. Anak itu lapor kepada wali, walinya manggil anak yang dikatakan ngambis atau menjambak rambutnya. Nah begitu anak itu dipanggil, bapak ibu tidak usah royo-royo. Wah ini panggilan ini, Adam sini dulu, ngapain kamu jambak-jambak rambut temanmu? Tidak usah, ibu panggil. Masuk aja akan kesini, kamu pergi. Nah gitu, kita panggil dia. Stabilkan identitas artinya bapak ibu memastikan benarkah si Adam itu melakukan tindakan tersebut. Kalau iya, kalau tidak, itu namanya tidak benar kan begitu ya. Jadi kita pastikan dulu, kemudian ditanya. Nah, bapak ibu tanya alasan dia, ditanya dulu, benar nggak kamu menjambak rambut temanmu? Benar Bu, oh, berarti sudah benar. Nah, tanya bapak ibu harus tanya. Begitu anak itu menjawab iya, bapak ibu pastikan lagi alasan dia kenapa melakukan itu. Karena setiap tindakan pasti ada alasannya. Jangan bilang tidak. Setiap tindakan anak itu ada alasannya. Ada yang bilang iseng aja Bu, ini Bu, itu Bu. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, dia ngecek-ngecek saya Bu.
Nah, gitu misalnya dia bilang. Atau kalau bilang iseng beda lagi kasusnya. Kalau dia bilang dia ngejek-ngejek saya pun, saya bilang bencong, nggak suka, saya kesel, saya tarik rambutnya. Nah, di situ Bapak Ibu kembali lagi dalam mengambil posisi pertama dan kedua. Coba kita berikan dia posisi yang sama dengan kita. Jadi di sini kami diajarkan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu benar apabila dia alasannya sesuai. Saya akan bicara seperti ini. Kemarin kamu dapat rambutnya, kalau dia ngoyoknya saya bilang becok, kesel saya ambil rambutnya. Nah, ya memang kalau marah itu wajar saja. Tidak usah kita munafik. Kalau Bapak Ibu dibilang marah enggak? Marah. Kalau dibilang hal-hal yang negatif misalnya, begini kok, Bu Sri begini, Bu Waya begini, marah. Mungkin Bapak Ibu marahnya tidak sampai campur-campuran seperti murid, tetapi mungkin berbicara atau mukanya dan sebagainya. Jadi tetap stabilkan anak bahwa tindakannya itu tidak salah dalam artian apabila dia membela diri. Jadi dia begitu. Artinya dia memperlakukan kamu dengan tidak adil atau membuli kan begitu, jadinya wajar kamu marah. Tetapi meskipun kamu marah, yang tidak wajar adalah tindakan fisiknya yang tidak wajar. Marah itu wajar kalau diperlakukan tidak adil atau tidak benar. Tetapi yang salah itu tindakan setelah kemarahannya itu. Itulah yang harus Bapak Ibu stabilkan. Oh, kamu marah gitu ya? Wih, ibu kayak kamu betul masih masalahnya, betul kan? Kalau saya begitu kan, saya juga marah. Kalau ada orang lain menghina orang tua saya juga marah. Tidak munafik. Siapa yang mau orang tuanya dihina? Apalagi orang tua sudah dirong-teluk, dihina marah. Kalau perlu keluarga saya marahin, belum yang ngomong saja. Itu misalnya. Jadi Bapak Ibu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Sama seperti yang saya katakan tadi, kita validasi dulu bahwa tindakan itu salah karena dia melakukan sendiri begitu. Harusnya dia berkomunikasi. Kadang-kadang anak nggak sempat komunikasi karena sudah emosi, begitu bahasanya mesti menakut, aja kapan cari mungkin pasti dia sudah ujung-ujung langsung main pukul, main ambis, main tanjung begitu. Tindakan anak kita memang sering seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dengan tujuan menjadikan murid bertanggung jawab. Jadi kita validasi. Yang terakhir setelah melakukan itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita kan buat keyakinan ini, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan anak itu dia kelas apa, karena kan walinya pasti tahu ini karena dia sudah buat keyakinan. Kira-kira kalau kamu ngabis rambut temanmu itu, ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Itu kalau pasangnya lemes Bapak Ibu ya. Kalau pasangnya suka emosi, kesel masih gitu. Jadi kembali lagi, mari kita menyadari bersama bahwa ini adalah pekerjaan. Jangan memaksakan diri menggunakan emosi kepada anak-anak. Kita bekerja di sini Bapak Ibu. Jadi kita diberikan tanggung jawab terhadap masa depan mereka. Apabila Bapak Ibu bicara kasar sekali saja dan anak itu terluka, dia akan mengingatnya sepanjang hayat Bapak Ibu. Kalau yang bicara temannya mungkin dia nggak akan terluka, tapi kalau Bapak Ibu yang dia hormati berbicara menyakiti hatinya, sampai kapanpun dia tidak akan lupa. Dan itu adalah pembentukan karakter yang mohon maaf tidak baik. Kalau Bapak Ibu bicaranya baik, dia akan ingat guru saya waktu ini baik sekali. Dia akan ingin menjadi sesuatu yang istimewa, yang baik. Jadi mengarahkan kepada hal-hal positif. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Ini contoh segitiga restitusi yang kami gunakan kepada anak. Jadi testimoninya begitu. Jadi dia tidak sampaikan lagi. Nah, sekarang di sini apa hubungan daripada budaya positif itu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu? Apa sih hubungannya? Kok kita perlu budaya positif dengan Ki Hajar Dewantara? Kalau positif sih saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik. Bapak Ibu sudah memberikan contoh-contoh yang baik dengan datang pagi, sehingga mendampingi anak-anak, kemudian mengajar, membimbing
ekstra ya latihan dan sebagainya, itu sudah hal-hal positif. Hanya saja yang kita masih itu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa posisi-posisi kontrol kita terhadap anak masih belum pas gitu ya, belum pas. Nah di sini dengan penerapan budaya positif maka akan lebih mudah tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu filosofi beliau? Pendidikan yang berpihak pada murid. Seolah-olah kalau ada pertandingan antara guru dan murid, saya seorang guru harus berpihak pada murid, gurunya tidak lain begitu. Jadi teorinya bukan begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Pendidikan yang berpihak pada murid juga pola menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kenapa penting menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa zaman itu sudah berubah Bapak Ibu. Zaman kita nggak ada HP, zaman kita sekolah buku pun terbatas. Bisa minjem fotokopi tak punya uang, karena memang kehidupan ekonomi saat itu tidak seperti sekarang. Semuanya serba digital. Jadi kenapa harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya? Apabila anak itu, ini memang sulit berubah paradigma Bapak Ibu, tidak dapat membelokkan apa yang kita percayai selama 20 tahun menjadi guru. Bahkan mungkin kalau betul Pak Wiyadi itu hampir 35 tahun, bayangkan itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang di sini belum lahir, Pak Wiyadi sudah jadi guru. Kalaupun saya waktu itu mungkin sudah jadi muridnya beliau. Seperti itu. Bahwa kita tugasnya ngajar matematika, Pak Wiyadi ngajar IPS, IPS. Bagaimana Pak Wiyadi itu berusaha supaya anak itu tahu materi IPS. Oh tahu binatang yang ada di Indonesia bagian timur, tahu binatang yang ada di Indonesia bagian tengah dan bagian barat, begitu misalnya. Kalau seni, betul dia ngajar seni tari, kayaknya muridnya supaya bisa menari, gitu itu di fokusnya dia sendiri, kan gitu ya. Seolah-olah seperti itu materinya diajari, kamu narinya kayak gini, jenis tariannya seperti ini, di Indonesia ada seperti itu. Matematika juga, bahasa Inggris juga begitu, saya fokus pada diri sendiri. Saya seolah-olah tidak melihat ada binatang bagian timur dan bagian barat, ngajarnya bahasa Inggris. Saya nggak peduli apa itu ada kura-kura di tengah atau di samping, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah pelajaran saya. Jadi saya memaksa anak-anak saya, pokoknya dia harus bisa bahasa Inggris, materi tercapai, hasilnya bagus, anak bisa ngomong, saya senang. Seolah-olah itulah yang saya anggap baik. Asal ada murid di kelas, dua bahasa Inggris, baik. Nah, itu di versi saya. Kalau di versinya Bucok, mungkin karena bahasa Indonesia, karena itu rajin, bisa diskusi, naik tugas, kemudian bersih, tepat waktu dan sebagainya, baik. Itu versi kita. Bagaimana merubah paradigma ini menjadi berbeda? Bahwa anak punya kodratnya masing-masing, punya zamannya. Bapak Ibu tidak bisa melarang anak pegang HP. Kenapa? Zamannya zaman HP, jangan anak-anak. Bapak Ibu bisa lepas 1 jam, tidak bisa. Kalau Bapak Ibu saya suruh lepas HP-nya, rasanya gimana gitu? Nanti ada nggak berita, nggak ada SMS, nggak ada ini, nggak ada ini. Kalau dulu namanya mati gaya. Kalau sekarang nggak ada orang mati gaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu ke dokter, duduk sambil menunggu, nggak bosan-bosan. Kalau dulu nunggunya lama gitu dia. Kadang-kadang tetangga sebelah ditanya ibu dari mana, punya anak berapa, sekarang nggak ada. Orang sudah individualis. Itulah zaman. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya anaknya disuruh nanya ini itu, dia nggak tahu. Zamannya beda. Anak punya passion, punya hasrat. Hasratnya dia di mana? Ada anak suka main game, ternyata sekarang jadi gamer. Padahal dulu orang tuanya marah-marah, kamu ini main game saja nggak pernah belajar, disuruh belajar matematika, padahal dia sama sekali nggak suka. Kalau dia hitung-hitungan kepalanya sakit. Jadi itu diibaratkan Bapak Ibu mengajar ikan itu terbang, atau Bapak Ibu mengajarkan burung itu menyelam dalam. Kalau menyelam di atas, burung-burung keluar lagi, saya tidak salah ya, bisa dipaksa-paksain kepalanya masuk keluar lagi. Tapi kalau lama-lama di dalam seperti ikan nggak bisa begitu. Disitulah perbedaan bahwa murid itu sudah punya kodratnya masing-masing.
Di sini tugas Bapak Ibu adalah menuntun. Bapak Ibu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah kalau dia senangnya menggambar, lalu Bapak Ibu arahkan dia menari, tidak bisa. Yang bisa adalah Bapak Ibu menuntun, oh gambar yang ini bagus. Coba kita ini. Disitulah fungsi kita. Hanya pertanyaannya pada diri. Kalau muridnya itu ikan, burung, terus kita maunya ngajar apa ini kan gitu? Katanya burung nggak boleh diajar terbang, berenang. Sedangkan ikan tidak boleh diajar terbang. Sedangkan murid kita itu ada dari kelompok burung, ada dari kelompok ikan, ada dari kelompok gajah, mungkin merasa besar, ada dari kelompok semut kecil. Itulah yang sulit Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi jangan kesini. Kita sebagai penuntun, kita hanya mengarahkan. Bagaimana Bapak Ibu mengarahkan? Kalau memang kadang-kadang jujur saya ngajar bahasa Inggris, punya murid suka menggambar, saya kasih dia gambar terkait dengan bahasa Inggris. Saya ngajar teks prosedur, temannya suka berbicara, saya kasih. Temannya suka gambar, dia gambar. Ternyata nyambung Bapak Ibu. Bukan dia tidak nyambung. Saya bahkan beberapa punya saya upload itu, dia membuat bahasa Inggris dengan gambar. Misalnya bagaimana langkah menanam sebuah tanaman dari polybag ke tanah begitu. Itu teks prosedur. Mungkin di bahasa Indonesia ada juga. Dia tidak suka ngomong, dia diam aja. Kalau disuruh ngomong nggak mau. Saya juga setelah ini baru menyadari bahwa saya tidak boleh memaksa dia bicara. Kalau dulu nggak, kamu belum presentasi, maju dulu maju. Tidak apa-apa, maju aja. Itu saya paksa. Padahal dia sama sekali sakit hati itu dipaksa. Dia tidak bodoh, Bapak Ibu. Dia hanya senang mendengar. Dia tidak senang bicara. Kasih yang senang bicara, yang mau mendengar, mendengar. Jangan dipaksa. Dengan itu, yang mendengar disuruh bicara, yang bicara disuruh mendengar. Kita yang ngatur. Itulah yang salah. Kita berikan mereka tuntunan. Nah sekarang Bapak Ibu misalnya punya beberapa pola di dalam kalau saya bahasa seperti itu ya. Oke, kita ada pola presentasi. Ada yang presentasi, ada yang membuat presentasi, dibagi. Nah, dengan pembagian tersebut sehingga Bapak Ibu menyadari, oh ternyata anak ini dia pintar, tapi dia tidak suka ngomong, dia suka bekerja di belakang layar. Dan mungkin dari tuntunan Bapak Ibu ke depannya akan seperti itu, bekerja di belakang layar, tapi maksimal, luar biasa. Jangan berpikir baru kerja belakang layar tidak maksimal tidak. Karena kita sudah memenuhinya dengan baik. Itu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi diingatkan kekuatan kodrat alam dan zaman. Alam kita di sini bagaimana? Lingkungan kita, anak-anakku sambil dunianya adalah dengan pantai, dengan laut, dengan apalagi misalnya lingkungan di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu yang menyadari dan tahu, kita bukan orang yang datang dari Sumatera terus mengajar di sini tidak. Kita tinggal di lingkungan ini. Jadi kita tahu kodrat alam di Bali seperti apa. Itu sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap tuntunan. Saya lanjut. Jadi mungkin anak-anak melakukan kegiatan di sini ya. Nah, sekarang di sini apa nilai dan peran Bapak Ibu? Nah, itu saya tekankan. Untuk mewujudkan penerapan budaya positif, perlu adanya kompetensi yang harus dimiliki dulu. Jadi Bapak Ibu perlu punya kompetensi yang akan mengarah kepada anak-anak begitu. Misalnya berpihak pada murid seperti yang saya bilang tadi. Jadi segala sesuatu setiap Bapak Ibu akan mengambil tindakan dipikirkan lagi. Ini saya sudah berpihak pada anak-anak. Kalau rasanya belum, dikaji ulang lagi. Kalau Bapak Ibu sebagai posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, rasanya Bapak Ibu belum berpihak pada mereka. Saya cobakan komunikasi itu akan jauh lebih bermakna apabila dua arah. Kenapa bisa dua arah atau satu arah? Misalnya sebagai posisi penghukum, kamu ini tidak tahu bahwa ini peraturan sekolah, masih juga pakai sepatu putih, kan sudah dilarang. Dia merasa bersalah, kemudian dia diam. Jadi tidak ada komunikasi dengan anak. Hanya bapak yang atau
juga bahwa kita hargai anak, kita pihak mereka. Seperti yang saya bilang tadi, oh wajar kalau kamu marah, orang ibu aja kalau dipukul marah juga. Yang dipukul marah, terus yang memukul punya alasan. Kan begitu. Ada juga beberapa kasus misalnya memang sengaja anak itu bikin kepala kita pusing gitu, Bapak Ibu. Kalau orang kali bilang itu nyelak-nyelak gitu. Sudah dibina, berusaha, kalau dicatat mungkin catatan bukunya penuh. Dibina seperti itu, disampaikan, nah besok kamu tunggu rambutnya, ya. Besok dicek lagi, masih rambutnya panjang. Dicukur ya nak ya rambutnya, ya. Lagi rambutnya panjang. Kadang-kadang mereka menguji kesabaran kita sebagai pemimpin. Tetapi sekali lagi kembalikan Bapak Ibu kodrat alam dan zamannya. Kalau zaman dulu mana berani? Justru kalau baru mau masuk hari Senin, kita waktu jadi murid itu bukunya harus bersih dulu, dipotong, bajunya disetrika. Kalau anak sekarang enggak, mereka nggak mentingin yang begitu-begitu. Kadang-kadang kita menjadi bingung, apa sih yang mereka pentingkan? Apa sebenarnya yang mereka mau? Nah, disinilah fungsi Bapak Ibu duduk bersama. Mungkin dari sekian kasus memang tidak bisa kita pastikan dengan sedikit dari restitusi sudah berhasil. Tidak bisa Bapak Ibu. Saya yakin belum. Tetapi ada beberapa yang saya yakin juga pasti bisa terselesaikan. Karena tidak semua anak memang mencari gara-gara, tidak. Ada yang memang anak terlambat misalnya. Ditanya dengan baik. Oh, Agus, kenapa kamu terlambat? Dia Bu, soalnya motornya tadi dibawa sama kakak. Kakaknya bilang sebentar ke pasar, ternyata lama. Akhirnya saya terlambat. Mohon Bapak Ibu kembali ke posisi bahwa Bapak Ibu berpihak pada murid. Jangan ujung-ujung kamu terlambat. Tiap hari saya lihat kamu terlambat. Meskipun dia terlambat setiap hari, mungkin alasannya berbeda. Hari ini motornya, besok mungkin dia antar aja karena dia tidak bisa bawa motor. Sama seperti Bapak Ibu, izin Bu, bukannya saya duluan pulang, kenapa? Mungkin tetangga yang motornya. Besok, bukannya yang izin, kata nanti ikut misalkan yang berdahulu itu meninggal. Alasannya kan berbeda. Kalau saya begitu ibu baru kemarin, ibu izin saya ini tidak usah. Kalau saya begitu kan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Baru ngomong bukannya saja saya sudah tahu ibu mau izin. Baru kemarin izin ini. Jadi tidak bisa seperti itu, sama seperti Bapak Ibu perlakukan anak-anak. Mari kita mengerti posisi mereka karena tidak semua sama dengan posisi kita. Kita kendalikan diri bagaimana belajar merubah mindset kita terhadap anak-anak. Itu Bapak Ibu. Jadi berpihak pada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif dan inovatif, serta adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Membina murid tidak bisa wakil siswa aja, tidak bisa wakil rumah saja, guru BK, jadi kita semua. Jangan Bapak Ibu berpikir, saya nggak jadi apa-apa, ngapain ngurusin murid. Bapak Ibu jadi guru di sini, bukan jadi guru di sekolah lain. Kalau Bapak Ibu jadi guru sekolah lain, jangan ngurus anak kami di sini, nggak boleh. Saya yang larang. Bapak Ibu nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Ini adalah rumah Bapak Ibu. Anak-anak di sini, anak-anak Bapak Ibu. Nanti akan menjadi pemikirannya seperti ini. Oh, dia orang nggak pernah ngurus anak, gimana ngurus anak? Beda itu. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu berpikir bahwa itu urusan BK, ini urusan manajemen, urusan tidak. Anak kita urusan kita bersama, mari kita bina bersama. Jadi mohon untuk Bapak Ibu jangan mengambil posisi yang 1 dan 2 itu saja, sangat-sangat kami harapkan. Tidak lagi mengambil posisi 1, 2, lebih ramah kepada anak. Kalau sudah berpihak kan senyum kita ya, senyum berpihak kepada anak, jangan baru datang muridnya sebutnya anak nakal itu wajar Bapak Ibu. Yang kalau Bapak guru yang nakal baru kurang ajar. Jadi kalau murid nakal itu wajar, karena mereka belajar dari kenakalannya. Oh, dia belajar dari itu, saya tak boleh ini. Karena sengaja dia bikin nakal untuk mendapatkan perhatian. Coba ditanya dengan baik. Mungkin memang ada anak tercipta memang nakal sekali, mau dibina sedikit restitusi. Kalau nanti ada segi 4 restitusi tetap ada analisa begitu.
Tapi sekali lagi kita jangan pesimis, optimis Bapak Ibu, bersemangat. Kita ingin sekolah hidup bersama, kemudian ada beberapa ibu bapak yang pensiun, terutama yang muda-muda, kita yang akan membangun sekolah ini. Kalau ada jejak positif dari senior kita ikuti. Kalau ada jejak negatif jangan ikuti Bapak Ibu. Meskipun mereka senior, ada saja hal-hal negatif mungkin yang beliau pernah tidak di sekolah, ya kita jangan ikuti yang tersebut. Begitu. Kita manfaatkan hal-hal positif yang ada. Konsep-konsep yang dipelajari di modul ini disiplin positif, seperti yang saya sampaikan tadi, ada teori kontrol ya, seperti teori posisi 5 kontrol itu. Jadi teori motivasi, di mana ada hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan tiga institusi, di mana seluruh konsep ini tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi tidak hanya ada segitiga institusi berdiri sendiri, tidak Bapak Ibu. Jadi tetap kembali kepada posisi kontrol tersebut. Menggarisbawahi sebenarnya kalau saya pribadi ya, materi ini bagus sekali untuk kita bersama. Karena begitu saya pelajari ini, yang intinya adalah bermuara kepada student well-being yang terakhir itu Bapak Ibu. Student well-being itu adalah kebahagiaan siswa. Bagaimana Bapak Ibu melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada siswa itu bahagia. Jangan malah mengarah kepada siswa itu stres gitu. Stres karena Bapak Ibu ngomongnya ngawur. Jujur saya juga dulu sering begitu. Kamu ini, maaf ya kalau kasar saya bilang kayak orang balik, harus saya masuk kayak nah, itu bahasa-bahasa yang sebenarnya melukai. Tapi kadang-kadang ada anak ribuan bahasa Bapak Ibu guru berikan nggak nyambung gitu. Tetapi jangan melihat pada anak-anak yang seperti itu. Kita tetap usahakan. Mungkin perubahan anak itu tidak sekarang. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin pada saat SMA. Karena saya pernah terluka pada saat saya SMA belajar. Saya duduk dengan teman saya dari Bunase, namanya Sukri. Itu kalau tidak salah namanya Sukri. Yang teman saya duduk bersama pada saat itu yang mengajar adalah Pak Dewo Pak Tante, bukan Pak Dewo, Pak Tante. Beliau mengajar matematika. Saat itu saya duduk bersama, ada ulangan. Saya jujur saya nyontek, tapi nyonteknya saya nyontek rumus karena saya nggak suka hafal, saya nggak suka teori-teori begitu. Pada saat sekolah saya sih memang hafal rumus, ruwet bagi saya. Jadi saya lebih suka berbahasa. Jadi kalau disuruh memorizing itu saya benar-benar benci kalau saya jadi murid. Jadi saya nggak suka apa. Akhirnya begitu ulangan saya nitip sama saya syukur saya contek rumusnya. Udah saya contek rumus, saya nggak contek apa lagi, saya kerjakan. Nah ternyata setelah dikumpul nilainya syukur lebih kecil dari saya. Marah dia. Lapor kepada Pak Tante. Pak itu bedanya ini contek sama saya kok nilainya lebih besar. Memang benar. Saya dipanggil saat itu oleh Pak Tante. Pada saat itu beliau sudah melakukan segitiga restitusi tanpa saya sadari. Saya dipanggil, benar kamu nyontek? Kenapa? Terus kenapa nilainya bisa lebih besar dari ini? Kenapa kamu bertemu kok dia salah nih? Loh, Bapak nanya saya. Yang menilai kan Bapak, saya bilang begitu. Memang melawan saya waktu itu. Saya memang nyontek Pak, jadi saya jujur begitu. Saya nyontek, tapi yang saya nyontek rumus bukan jawaban. Kalau jawabannya saya nyontek, pasti saya salah juga. Nah dari situ bapaknya membina kami dengan baik, jadi tidak ada besok-besok kamu udah mulai nyontek, kebiasaan kali itu kurang ajar dan sebagainya, tidak ada. Bahasa beliau baik, sehingga mulai saat itu saya menyadari bahwa nyontek itu memang salah. Tetapi saya tetap memberikan argumen kepada beliau, dia masih demen hafalan rumus. Bapak kalau suruh saya ngamalan rumus saya nggak suka. Kalau Bapak suruh saya ngitung ribuan saya ladeni, saya bilang begitu. Artinya dari situ kodrat alam dan zaman itu sudah berlaku Bapak Ibu. Tidak semua anak suka ngapal rumus, kalau suka itu ngapal rumus bisa, tetapi teorinya setelah itu dia nggak bisa. Saya nggak bisa ngapal, selanjutnya saya bisa. Itulah perbedaan anak-anak kita di sini juga Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu paksakan untuk hasil
hasilnya supaya luar biasa. Mari kita membina karena fokus pada standar kompetensi lulusan saat ini tidak lagi kepada nilai. SKN sesuai permen terbaru, kenapa dikatakan secara 7 standar ya, SKN-nya seolah-olah hilang begitu, padahal tidak hilang. Jadi standar kompetensi lulusan yang diharapkan adalah karakter Bapak Ibu. Jadi tidak lagi pemerintah memfokus kepada nilai matematika harus tinggi, nilai bahasa Indonesia harus tinggi, tidak. Bagaimana Bapak Ibu dengan budaya positif ini mengarahkan kepada anak-anak supaya dia berkembang dengan minatnya. Kalau dia suka menggambar, kasih kesempatan di ekstra. Tetapi secara teori tidak mungkin sedang ada IPS, Pak yang ada mau menggambar, udah kamu keluar aja latihan menggambar, tidak bisa begitu Pak ya. Jadi artinya meskipun anak itu tidak bisa maksimal dalam pelajaran Bapak, mohon tidak terlalu menekan dulu. Kamu nampak sana, Pak bisa. Sehingga kenapa nilai itu tidak difokus sekarang kepada kenaikan kelas begitu. Kalau dulu kalau di bawah sekian dia tidak naik kelas. Sekarang tidak ada. Kalau anak itu di SD hanya mampu membaca 2 kalimat, lalu di SMP dia bisa 10 kalimat, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Itu dihargai. Jangan Bapak Ibu membandingkan anak baca 10 kalimat dengan yang membaca 1 buku. Oh ini baru bagus, ini bagus. Bapak Ibu menganggap dia bagus, sedangkan yang ini jelek. Tidak, anak-anak sama bagusnya semua. Rubah paradigma itu Bapak Ibu, saya juga yang dulu selalu menganggap kalau anak pintar itu anak baik, tidak. Semua anak baik. Hanya saja ada yang nakal sedikit, tidak banyak. Nah untuk mengubah kata sedikit itu kita masih bertanya-tanya, masa sedikit saya yang lain yang bikin sama sedikit. Ya fungsi Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu diharapkan memang mengarahkan mereka, bukan menyerah. Jangan Bapak Ibu, jangan aja penjual anak tetangga, makanya saya ngurusin, saya juga digaji. Betul Bapak Ibu digaji. Justru karena Bapak Ibu digaji ya kita malu, karena kita bekerja belum maksimal. Kalau di luar negeri, orang datang ke sekolah, seorang guru itu tidak seperti kita di sini. Ada yang ngajar, ada yang berhenti. Oh saya jamnya kosong lah. Ibu, gimana kabarnya baik? Ya, aduh, kemarin saya lihat di matahari berapa Bu? Merumpi. Mereka datang gitu, Bapak Ibu. Datang ke sekolah bekerja. Waktu istirahat. Syukur-syukur Bapak Ibu sebagai pegawai negeri atau sebagai guru di sekolah. Kalau Bapak Ibu kerja di bank, nah begitu. Nanti orang sedang menabung, Bapak Ibu merumpi, bisa-bisa salah masukin nomor. Itu resiko kerja luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita syukuri, mari kita bersama-sama berubah membantu anak-anak untuk ke arah yang lebih baik. Jangan kita pungkiri bahwa kita sebagai guru berpengaruh besar terhadap perkembangan anak kita nanti. Jangan kira seperti yang saya katakan tadi bahwa bahasa Bapak Ibu tidak akan membunuh mereka. Itu bisa membunuh mental mereka Bapak Ibu. Meskipun hanya 1-2 kalimat saja. Ada seorang anak yang mungkin pendiam gitu, kemudian berbuat salah sedikit, terus Bapak Ibu bicaranya nyeletuk gitu. Kamu ini kayak pengemis saja. Nah, padahal bahasanya 1 kalimat, tidak banyak. Tapi kata itu melukai. Ya bawa sampai seumur dia. Mungkin suatu saat dia jadi bos, dia akan datang ke ibu saya kasih dulu, ibu bilang saya komunis, sekarang ibu saya kasih komunis ke saya. Hal-hal mental-mental seperti itulah yang dikabulkan oleh pemerintah telah, sehingga kita ditekankan untuk mampu menanamkan budaya-budaya positif di anak-anak kita mulai dari sekolah. Kalau Bapak Ibu di rumah silakan laksanakan. Anak-anak juga kita arahkan di rumahnya seperti itu, supaya dihargai orang tuanya. Kamu tidak boleh ngomongnya sembarangan. Oh ibunya sedang bicara, kamu nyela terus ngomong cepat-cepat ya. Ngomongnya baik-baik dengan orang tua, minta izin. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan alasannya apa, juga harus kamu paham. Itu kita tanamkan kepada mereka. Pengembangan karakter sesuai dengan kodrat zamannya kita tanamkan. Bagaimana Bapak Ibu mampu
lepas kontrol karena kita mengabaikan. Itu yang tidak boleh terjadi, Bapak Ibu. Ingat di sini garis bawahnya student well-being, Bapak Ibu ya. Jadi student well-being itu kebahagiaan siswa. Jangan sampai siswanya itu sedih. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu senang bahagia nggak? Seolah-olah itu tujuan kita, kan begitu ya? Di rumah kita ingin bahagia, di hubungan suami istri ingin bahagia, hubungan anak dengan orang tua ingin bahagia. Kita ingin bahagia. Kalau Bapak Ibu sendiri menginginkan itu, apakah anak kita tidak? Ya sangat menginginkannya Bapak Ibu. Jadi mohon dibantu anak kita bahagia. Bahagia sedang dia masuk di SMP 1 Dawan gitu. Jangan sampai masuk ke SMP 1 Dawan tuh dia, saya nak sekolah, aduh males, baru saya sampai depan itu saya gurunya sudah marah-marah. Oh saya nggak bikin PR, gurunya marah-marah, terus marah-marah. Di rumah orang tua marah-marah juga. Nanti di mindset mereka marah-marah saja. Begitu mereka dewasa, dia akan jadi pemarah. Karena itu yang dia pelajari dari lingkungannya. Dia menganggap bahwa marah-marah itu biasa. Saya dulu seperti itu juga sama dengan Bapak Ibu, bikin anak bermasalah marah. Naruh kelas sembarangan saya jalan ke Tanjung gitu ya sampai lupa marah-marah. Kamu ini habis minum kenapa nanti kamu sembarangan naruh ini kaki mama terluka marah-marah. Padahal dia mungkin punya alasan meletakkan itu pertama karena malas ke dapur, kan tetap alasan itu. Tetapi bagaimana kita sekarang mengarahkan betul-betul jangan gitu. Ya kalau kaki mama yang terluka, kepalanya terjatuh ke lutut, nanti kamu nyesel. Kita tetap mengarahkan kepada hal-hal yang positif Bapak Ibu. Nah kemudian, di sini, saya kembali berbagi Bapak Ibu sebelum mempelajari modul ini jujur ya. Ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah pembuat rasa bersalah. Kayak yang ngoelang murid itu panggil merasa gitu, dengan pun dia gitu, senang nggak saya. Kalau sudah dia merasa bersalah, muncul gitu, merasa ya bu saya salah, itu senang nggak ya? Kayak penyiksa gitu. Jadi kita sadari bahwa seolah-olah kita menikmati menyakiti mereka. Padahal itu, mohon maaf Bapak Ibu, itu luar biasa salah sebenarnya. Kok nyakitin kita seneng ya? Padahal seharusnya kita senangnya membuat orang lain itu bahagia, bukan membuat orang lain terluka. Jadi sering saya pakai, karena saya menganggap kalau mereka merasa bersalah, oh mereka berubah sudah. Kamu tahu nggak kalau itu? Dia tuh tahu. Harapan saya gitu, begitu mereka tahu merasa bersalah, nanti saya gitu. Ternyata kadang-kadang tidak berlaku sistem itu. Mental ya. Seperti Bu Yuda 10, 20, 30, bahkan 50 kali murid-murid masih begitu. Dari volume 1 sampai volume 100 mungkin ya. Kaki sekidang menekan volume lagi punya. Nah juga ada perubahan. Nah disitulah kesabaran kita benar-benar diuji. Tidak apa-apa. Memang begitulah dunia yang kita hadapi. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu yang bagus-bagus saja. Oh jadi guru baru masuk selamat pagi Pak, kemudian belum manis. Terus sudah buat PR, sudah dikumpul PR-nya. Ayo kita buka buku halaman ini, dibuka bukunya, dibaca nggak dibaca. Kira-kira itulah yang Bapak Ibu harapkan. Terkadang saya ingin di kelas saya itu ada anak-anak yang berbeda dari yang lain. Dia bukan gitu Bu, yang ini harusnya dia memberikan ide-ide yang aneh tapi nyata. Itulah yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah membentuk kreativitas. Kalau anak-anaknya disuruh duduk selamat pagi Pak, duduk. Bukan bukunya langsung buka, kerjakan tugasnya dikerjakan. Itu bukan manusia yang Bapak Ibu ajar, itu robot. Jangan sekali-sekali menyamakan mereka. Kalau mesin boleh, mereka itu manusia, dasarnya berbeda-beda, asalnya berbeda-beda, kontraknya beda-beda. Jadi saya terkadang kalau nyapa anak-anak di kelas saya marahi kalau mereka jawabannya serempak. Jadi, good morning Miss, good morning, how are you today? Oh I'm fine.
muridnya jawab on point, thank you. Itu seperti panggilan suara. Nah, saya larang mereka boleh menjawab dengan bagaimana kabarnya hari ini, saya baik bu, aduh saya capek bu, saya lelah bu, saya ngantuk. Silakan. Disitulah bapak ibu mengajarkan anak berani berekspresi. Baru dibilang bu saya ngantuk, sama oke kamu kadang aja dan marahin posisi penghukum atau penguasa besar. Boleh ditanya kalau dia bilang teman pagi ibu gimana baik, kamu gimana? Aduh saya ngantuk, ditanya, nggak apa-apa. Bukan berarti begitu masuk kelas materi aja lalu selesai sudah bapak ibu keluar sudah tidak ada berubah. No. Jadi bapak ibu tanya, kenapa kamu ngantuk? Jangan main ngomong. Masuk akal nggak itu karena sekarang mau musim nyepi? Masuk akal. Itu bukan hal yang aneh. Kalau anehnya terbang itu baru tidak masuk akal. Kalau dia begadang karena dia bikin obo-obo itu kreativitas. Cuman kita ingatkan lagi, kamu murid, kamu masuk, kalau bikin obo-obo pakai jadwal jam 10 sudah pulang istirahat di rumah. Jangan sampai terjadi apa-apa orang tua sudah tidur nyenyak, itu saja. Ibumu tidur bermimpi sedangkan kamu masih di jalan. Kalau boleh jangan seperti itu. Kalau besoknya tidak masuk, terus kamu berencana dengan teman-temanmu tidur di balai bandar, kasih izin orang tua, itu boleh-boleh saja. Kembali lagi izin orang tua. Itu bapak ibu pastikan, jangan menganggap semua jawaban anak itu salah. Apapun yang dia sampaikan, kembali lagi berpihak pada murid. Bu, ibu tidur di kelas ya. Karena ada teman-temannya kan gitu. Tidur buka isinya. Karena anak itu orientasinya beda. Dia punya orientasi yang berbeda. Misalnya dia datang sekolah, ngapain sih disuruh nyapu dulu? Karena dia punya orientasinya, saya sekolah itu belajar bukan nyapu. Ada anak yang seperti itu. Ada anak yang menganggap seperti tadi supaya tidak dihukum ya, ada ke nyapa gitu. Ada. Begitulah kehidupan yang akan mereka jalani begitu. Bukan murid saja, bapak guru juga seperti itu. Oh saya ini. Oh saya di sini tugasnya. Kok bapak ibu tidak nampilin murid yang di sana? Oh, anak-anak seperti itu. Kita kembalikan kalau kita di posisi mereka seperti apa, lalu tindakan apa yang akan bisa kita lakukan. Nah saya menambahkan sedikit terkait dengan hukuman seperti tadi. Jadi kami menggarisbawahi itu bukan hukuman tetapi konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Semisal ada muridnya Pak Made, misalnya guru olahraga, anak itu terlambat, anak itu disuruh lari keliling lapangan. Tetapi apabila dia di pelajaran IPS atau matematika, anak itu datang terlambat, bapak ibu guru suruh lari, itu salah. Saya garis bawahi itu salah. Bapak ibu tidak boleh menghukum anak dengan maksud dan tujuan yang jauh dari apa yang bapak ibu harapkan. Misalnya dia datang terlambat, bapak ibu berikan konsekuensi bahwa dia harus membaca satu halaman buku IPS kalau memang dia belajar IPS pada saat jam istirahat. Dia dihukum memang, tetapi hukumannya harus relevan, konsekuensinya harus relevan. Kalau pelajaran olahraga disuruh lari itu relevan. Kalau pelajaran seni budaya disuruh nyusun WC itu tidak relevan. Jadi itu ditekankan pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh Bapak Ibu. Memang boleh melakukan hukuman yang dikenal dengan istilah alat pendidikan, begitu di filosofi Ki Hajar Dewantara namanya alat pendidikan. Alat untuk mendidik, hukuman itu dianggap alat. Tetapi hukuman itu harus relevan, jangan jauh-jauh. Kalau seandainya Bapak Ibu, IPA dulu, dia sengaja pas belajar dia sengaja ke kantin dan itu mau makan dan sebagainya. Kita tanya kenapa kamu kantin, saya lapar, gampang sekali mereka bicara. Padahal dia tahu konsekuensinya harusnya dia makan dulu di rumah, jangan pas belajar nanti makan, nanti pas istirahat ya di kelas. Kan aneh tapi nyata itu orangnya. Nah di sana Bapak Ibu punya posisi kontrol bagaimana berteman dulu dengan mereka, ditanya rasa lapar. Terus besok-besok kamu akan begini lagi kan? Udah Bu, berarti kamu sudah janji ya besok terhadap pelajaran Ibu tidak lagi lapar gitu. Sengaja dia ke kantin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah konsekuensinya disampaikan.
Kalau besok-besok kamu seperti ini lagi, kamu harus mengerjakan PR atau tugas di rumah 2 kali lipat gitu misalnya. Yang penting itu konsekuensinya sudah kesepakatan. Jangan disuruh mengerjakan tugas yang tidak hubungannya dengan Bapak Ibu. Tugas IPA disuruh nanti buat aku gitu misalnya, kan bingung muridnya. Meskipun itu boleh saja, tetapi tidak relevan. Ingat cari relevansinya. Tetapi kalau bisa, nah, kita hindari konsekuensi atau hukuman. Dihindari, bukan tidak boleh sebenarnya dengan pembelajaran belajar boleh, tetapi dihindari kalau itu nanti menjadikan beban kepada anak kita, stres seperti ini yang masih lalu berlanjut. Kira-kira bulannya waktunya bagaimana? Oke, jadi pada demikian Bapak Ibu, jadi dengan perasaan saya itu sangat tidak nyaman sebenarnya ketika kita memberikan, coba kembali lagi kepada hati Bapak Ibu. Kalau sudah marah-marah terus mengumpul anak itu, kira-kira senang nggak? Silakan berdalam. Kan Bapak Ibu ini seorang bapak dan seorang ibu pasti ada rasa tidak nyaman. Jangankan anak orang kita marahi, anak sendiri saja habis dimarahi terus anaknya mandi gitu, kita tatap dia dalam-dalam bahkan sampai nangis. Saya pernah itu nangis, saya nonton anak, nih kok saya marahin, nih dia kecil sekali kok dimarah-marahin. Dia lahir ke dunia ini bukan minta dimarah-marahin. Anak-anak itu datang ke sekolah ini bukan untuk dimarah-marahin Bapak Ibu. Mari kita bina bersama. Jadi saya menggarisbawahi mungkin kepada Bapak Ibu yang biasa melakukan itu, bukan tidak boleh, dikurangi. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana kita membuat anak-anak itu bahagia. Nah, jadi caranya bagaimana? Semakin murid seperti yang saya sampaikan tadi, menyampaikan bahwa anak-anak itu wajar, kasih dia pemahaman bahwa mereka nakal itu memang wajar, bukan tidak boleh ya, karena dia akan belajar dewasa dari kenakalannya, menanyakan alasan kenapa mereka melakukan tersebut, tindakan-tindakan itu, namun mereka perlu menyadari. Jadi begitu ditanyakan itu tujuan kita adalah mereka sadar, tetapi tidak merasa bersalah begitu, menanamkan sikap positif yang baik atas ketetapan yang mereka sampaikan, atas keyakinan tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah kami ambil banyak. Namun semoga apa yang kami sampaikan hari ini benar-benar mampu memberikan sedikit saja pemahaman kepada Bapak Ibu terkait penanganan terhadap anak-anak. Sedikit saja. Jadi kita belajar bersama sedikit demi sedikit. Jadi kalau berubah langsung jelas tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita punya anak banyak dan kenakalannya bervariasi. Coba kalau nakalnya gede-gede polos-polos kan teman ya. Tetapi tidak, mereka tidak tumbuh dan berkembang sekehendak kita. Mereka tumbuh dan berkembang sekehendak mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Untuk hari ini saya tutup diseminasi ini. Semoga setelah hari ini Bapak Ibu bisa melaksanakan 5 posisi kontrol, dan yang terbaik adalah manajer dengan menggunakan sertifikat restitusi, memanggil, menanyakan, dan menentukan identitas anak tersebut, dan juga keyakinan yang Bapak Ibu sudah buat ke saya. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.